Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat Shinli sedang berkultivasi dan tubuhnya pun diselimuti aura biru di sekelilingnya. Dan tak lama kemudian aura biru itu menyebar seketika. Lalu Shinli bergumam, berhasil, kesempurnaan besar ranah Lingyu berhasil dicapai dalam 3 bulan. Dan sekarang saatnya bersiap untuk menerobos ranah Guijen. Setelah itu Shin pun beralih di pondok Yipin. Tuan Li, sudah lama kita tidak bertemu. Kau baik-baik saja? Shin Li menjawab, aku baik-baik saja. Memangnya ada apa? Baguslah, belakangan ini desa Busui sangat beringas dan itu membuat orang tua ini sangat khawatir dan tidak waspada. Waspada? Memangnya ada apa dengan desa Busui? Tanya Shin Li. Orang tua itu menanggapi, apa Tuan Li belum mendengarnya? Bahwa 7 hari yang lalu desa Busui dan klanmu berselisih lagi. Dan kali ini skala yang terbesar dalam sejarah. Dan kedua belah pihak telah mengirimkan hampir 100 master. Dan beberapa klan lain juga ikut berpartisipasi. Namun desa Busui memiliki beberapa elit. Lalu klanmu pun kalah dan beberapa orang disandra. Dengan terkejut Shin Li berkata, disandra desa Busui ini terlalu berani bukan? Ya begitulah, awalnya aku juga mengira kalau desa Busui ini hanya sarang pencuri. Tapi sekarang aku baru tahu kalau ini sebenarnya melibatkan keluarga kekerajaan. Benar-benar merepotkan. Lalu siapa saja orang yang disandra ini? Tanya Shin Li. Kalau tidak salah, klan Pang dari Kabupaten Jin, klan Zhao dari Kabupaten Xi, dan klan Xing dari Bianjing. Dengan terkejut Shin Li bergumam, kalau itu orang lain aku tidak akan peduli. Tapi sebelum melanjutkan gumamannya, Patua itu bertanya, kenapa? Shin Li menjelaskan, oh tidak apa-apa, kebetulan aku tahu klan Shin ini karena aku pernah berselisih dengan mereka di kediaman klanmu. Jadi siapa di antara mereka yang disandra? Tanya Shin Li. Orang tua ini menjawab, aku tidak begitu yakin, tapi ku dengar dia ini sangat populer di klan Shin dan merupakan yang kedua. Sebelum melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Shin Li memecah gelasnya. Dengan terkejut orang tua itu bertanya, ada apa? Kau terlihat seperti sedang sakit. Shin Li menanggapi, bukan apa-apa, aku mengalami masalah saat berkultivasi. Beberapa hari lagi juga pasti baikan. Dan tak beberapa lama kemudian Shin Li pun meninggalkan pondok Yipin. Setelah mengetahui kakak keduanya disandra, dengan kesalnya Shin Li bergumam, kakak kedua, tunggulah di sana, aku Shin Li akan datang menyelamatkanmu. Lalu Shin pun beralih di pinggiran kota Sangyuan. Terlihat Shin Li sedang berjalan untuk menyelamatkan kakak keduanya. Lalu Shin Li bergumam, ada orang di depan, apa dia penyelamat dari klanmu? Ternyata orang yang dimaksud Shin Li ternyata Wei Jian. Bagaimana mungkin? Ternyata itu saudara Wei. Bukankah dia harusnya di kediaman klanmu? Gumam Shin Li. Setelah itu Shin Li memanggil Wei Jian. Saudara Wei. Saudara Li, kenapa kau di sini? Tanya Wei Jian. Shin Li menanggapi, aku tanya padamu, apa yang akan kau lakukan? Wei Jian menjelaskan, keluar untuk jalan-jalan. Dengan kesalnya Shin Li berkata, jalan-jalan kentutmu. Apa kau ingin menjebloskan dirimu ke dalam jaring dan menukar nyawa orang lain dengan nyawamu? Dan juga sekarang kau telah kehilangan semua kultivasimu. Jadi tidak akan ada gunanya jika kau pergi. Saudara Li, aku tidak pernah dibentak-bentak seperti ini seumur hidupku. Dan aku juga tidak bisa membiarkan orang lain menderita demi diriku. Jadi bagaimana bisa aku hanya menjadi kura-kura dalam tempurung, ucap Wei Jian. Dasar bodoh, bahkan jika kau pergi, memangnya kau yakin kalau mereka akan membebaskan orang-orang itu? Dan juga aku melakukan yang terbaik agar kau tetap hidup, bukan untuk mati. Sekarang sudah ada klanmu di depan, jadi kenapa kau harus maju? Kecuali jika musuh Peng mengikatmu dengan simpul 5 bunga dan menyerahkanmu. Jika tidak, maka kau harus tetap menjadi kura-kura dalam tempurung dan serahkan ini padaku. Setelah itu Shin Li bertanya, apa kau kenal dengan orang-orang yang ditangkap? Wei Jian menjawab, aku kenal beberapa orang penting, Pang Yue, Zhao Ming, dan Xin Peng. Shin Li bergumam, benar-benar ada kakak kedua di antara orang-orang itu.
Setelah itu Shin Li pun memberikan pil Ningsin kepada Wei Jian. Lalu Shin Li berkata, kembalilah dan juga jangan bilang siapa-siapa bahwa kau bertemu denganku hari ini, bahkan itu Ye Rao sekalipun. Dan jika kau sekarat lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak mengakuimu sebagai saudara. Setelah itu Shin Li dan Wei Jian membenturkan tangannya, tanda persahabatan. Lalu Wei Jian menanggapi, baiklah, aku berharap yang terbaik untukmu. Dan tak beberapa lama kemudian Shin Li pun sudah sampai di desa Busui. Terlihat skala bangunan desa Busui sangat besar. Tidak seperti sarang bandit, sepertinya mereka benar-benar punya hubungan dengan keluarga kerajaan, gumam Shin Li. Di saat Shin Li berpikir bagaimana memasuki desa Busui, ia dikejutkan ketika musuh Peng berteriak, kepala desa Ma Chen, bisakah kau keluar sebentar? Tak lama kemudian Ma Chen pun keluar. Musuh Peng, kau benar-benar datang. Ma Chen, bagaimanapun juga sebagai kepala desa, kau telah melakukan ancaman penculikan. Apa kau tidak takut kehilangan identitasmu? Ucap musuh Peng. Kehilangan identitas? Sangat konyol. Adikku mati dengan tragis dan pembunuhnya tidak bisa ditemukan. Dan kau bicara padaku tentang identitas. Musuh Peng, biar ku beritahu padamu, jika bukan karena ada master dan yang di klanmu, aku pasti sudah menghancurkan klanmu kalian sejak awal. Jadi pergilah, kecuali jika kau membawa Wei Jian ke sini. Kalau tidak, mari kita tentukan hasilnya melalui tangan kita, ucap Ma Chen. Sebari menyerang Ma Chen, musuh Peng berkata, berlagak sombong kau di hadapanku. Akan tetapi Ma Chen tidak tinggal diam. Ia pun menyerang kembali musuh Peng. Dan tak lama kemudian serangan Ma Chen dan musuh Peng berbenturan dan menciptakan ledakan yang cukup besar. Dengan terciptanya ledakan itu, pertempuran antara kubu Ma Chen dan kubu musuh Peng pun pecah. Sementara itu, tak jauh dari pertempuran, Shin Li bergumam, klanmu dan orang-orang desa Busui sedang bertarung, maka saatnya aku menyelinap. Dan tak lama kemudian Shin Li pun sudah berada di mulut sebuah gua, dan ia pun menelusuri gua itu. Tak disangka ada gua besar di gunung yang ada di belakang desa ini, dan tak ada yang menjaganya juga. Setelah itu Shin Li dikejutkan setelah melihat di depannya terdapat tulang manusia. Mungkinkah di dalam gua ini ada sesuatu yang diberi makan? Desa Busui ini terlalu jahat dan menunjukkan keanehan di mana-mana. Lalu tak lama kemudian setelah berjalan terlalu lama, Shin Li pun dikejutkan oleh sesosok monster di hadapannya. Ini piton hijau, monster buas dengan kekuatan yang bisa mencapai Guijen tingkat 3. Untung saja monster ini sedang tidur, kalau tidak pasti akan jadi masalah. Dan juga aku harus berhati-hati agar tidak mengejutkan monster ini. Baguslah, tetaplah tidur di sana. Dan Shin Li pun terus berjalan di lorong gua. Setelah berjalan beberapa lama, Shin Li pun menemukan 3 orang yang ditahan. Shin Li bergumam, syukurlah kakak kedua masih hidup dan juga pantas saja tidak ada penjaganya. Ternyata memang sama sekali tidak diperlukan. Jika bukan karena keberuntunganku, aku tidak yakin. Aku takut yang tadi itu akan menjadi nasib buruk. Jadi sekarang tidak perlu basa-basi lagi, cepat selamatkan orang-orang. Lalu Shin Li pun merubah wajahnya menjadi Jiheng. Setelah itu Shin Li menghampiri mereka bertiga. Shin Peng pun berkata, siapa kau? Shin Li menjawab, aku kesini atas patriarkmu untuk menyelamatkan kalian. Jadi semuanya silakan mundur, aku akan membantu kalian memotong rantainya. Dan tak lama kemudian rantai itu dipotong oleh Shin Li dan rantai yang mengikat ketiga orang itu terlepas. Shin Li berkata, ayo pergi ikut aku. Terima kasih karena sudah menyelamatkan kami. Tapi kami telah diberi pil San Gong oleh Ma Chen. Jadi sekarang sebelum Shin Peng melanjutkan perkataannya, Shin Li menyela, cepat ambil penawarnya. Jika monster buas di depan bangun, kita jadi tidak bisa pergi nanti. Dan juga jangan khawatir, aku juga seorang alkemis. Terima kasih. Apa patriarkmu juga ada di sini? Tanya orang di tengah. Shin Li menjawab, benar, patriarkmu membawa orang-orang dari 3 klan besar untuk mengulur waktu di luar. Dan aku dikirim ke sini untuk menyelamatkan kalian. Jadi di mana yang lainnya? 3 orang dari 3 klan besar telah dihabisi dengan keji, kecuali kami. Tetapi tunggu, ada 1 orang lagi, nona muda kedua klanmu belum diselamatkan. Shin Li bergumam, nona muda kedua, mungkinkah itu dia? Nona muda kedua klanmu dibawa ke tempat lain.
dan kurasa mereka ingin merencanakan sesuatu. Itulah sebabnya dia tidak menahan nona muda kedua keluargamu bersama kami. Shinli bergumam, kenapa jadi merepotkan begini? Kultivasiku ada batasnya untuk menyelamatkan orang, dan saat ini klanmu juga tidak akan mungkin menang melawan desa Busui. Sembari berlalu pergi, Shinli berkata, seseorang pasti akan menyelamatkan nona muda kedua. Dan saat ini kita masih kesulitan untuk mengurus diri sendiri. Jadi untuk apa mengkhawatirkan orang lain? Orang berbaju biru menyela. Rekan Tois, ketika orang lain mengalami penderitaan yang sama, apakah ada alasan untuk meninggalkannya? Lalu bagaimana bisa kau membiarkan nonamu berada di tangan penculik? Dan jika kau takut, kau bisa pergi sendiri. Jika tidak, tetaplah di sini dan selamatkan yang lain. Tetapi selama kami bisa melarikan diri hidup-hidup, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk saat menemui patriark klanmu nanti. Shin Peng mencoba menghentikan Pang Yue. Saudara Peng, bukankah ini sedikit berlebihan? Dengan keadaan kita saat ini, takutnya kita hanya akan menjadi penghalang jika kita pergi. Pang Yue menanggapi, Shin Peng, tidak disangka, ternyata kau juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Oke, kalau begitu, biar aku sendiri saja yang akan menyelamatkan nona muda kedua. Shinli berkata, diam kalian. Tas penyimpananmu bahkan sudah diambil dan kau juga memiliki 2 luka tusuk di tubuhmu. Dan kau ingin bunuh diri atau menyelamatkan orang. Jadi katakan padaku di mana lokasi nona muda kedua, aku yang akan pergi. Lalu Shinli bergumam, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah pribadi, tapi aku harus segera membiarkan kakak kedua melarikan diri terlebih dahulu. Yao Ming berkata, rekan Taois, aku juga ikut denganmu, jangan khawatir, nanti aku akan mengatakan pada patriarkmu bahwa nona muda kedua diselamatkan oleh klan Pang. Dan tak lama kemudian Shinli pun pergi ke lokasi nona muda kedua setelah dijelaskan oleh Shin Peng. Lalu Shinli pun sudah berada di lokasi yang dijelaskan. Seharusnya ini tempat yang dikatakan kakak kedua sebagai tempat nona kedua ditahan. Tetapi apa yang terjadi? Di sini tidak ada penjaganya juga. Setelah itu Shinli membuka rumah itu dan Shinli pun menemukan Mu Yuleng yang sedang tertidur atau pingsan. Kalau begitu tinggal bawa pergi saja. Tapi tiba-tiba seseorang datang. Apa kau pikir desa Busui ini taman bermain? Bisa datang dan pergi seenaknya. Lalu Shinli pun langsung melihat orang itu. Lalu Shinli bergumam, apa? Guijen tahap awal. Orang itu berkata, kepala desa sudah menduga sejak lama bahwa akan ada tim lain yang menyelinap ke tempat ini, tapi tidak disangka ternyata kau hanya sendirian. Tetapi nona muda kedua klanmu adalah tamu kehormatan kami. Dan karena kau juga sudah di sini, jadi kenapa tidak menetap saja? Shinli bergumam, benar saja ada penjaganya. Dan sudah kuduga ini tidak akan mudah. Lalu Shinli berkata, tetapi aku menolak tinggal di sini. Orang itu menanggapi, melihat bahwa aku masih sangat muda dan berada di Lingsu tingkat 5, sebenarnya aku mau saja mengalah, tapi sayangnya. Sembari menyerang Shinli, orang itu berkata kembali, tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Tetapi Shinli dapat menghindarinya dan tak beberapa lama kemudian orang itu menyerang kembali dengan Water Needle Teknik. Tetapi Shinli mengeluarkan kertas mantra dengan Winding Teknik. Lalu Shinli bergumam, tetapi sekarang lindungi nona muda kedua terlebih dahulu. Tetapi tak lama kemudian serangan dari orang itu langsung menghantam Shinli dan mengakibatkan ledakan yang besar. Setelah asap ledakan itu menghilang, ternyata Shinli dapat menahan serangan itu dengan perisai spiritual. Kemudian orang itu terkejut, apa itu perisai spiritual? Sementara itu Shinli bergumam, Black Scale Seal salah satu harta yang diperoleh oleh Yan Shao. Dan akhirnya ini ada gunanya. Kembali lagi ke bawahan Machen. Memangnya kenapa kalau kau punya perisai itu hanya bisa memblokir sementara dan tidak bisa memblokir selamanya? Lalu setelah itu ia mengeluarkan Water Flame Sword Box. Dan ia pun langsung mencabut pedangnya untuk langsung menyerang Shinli. Dan beberapa tebasan menghantam perisai Shinli. Namun itu sia-sia saja karena tidak berpengaruh sedikit pun. Tidak mungkin.
Kenapa basis kultivasinya tiba-tiba melonjak, gumam bawahan Machen. Lalu bawahan Machen pun tidak mau kalah dan ia pun mengeluarkan kekuatan aslinya dengan basis kultivasi di ranah kesempurnaan besar Lingsu. Sembari mengeluarkan kertas mantra kembali dengan senyumnya, Xin Li berkata, "Kau menekan basis kultivasimu saat bertarung denganku." Setelah itu, Xin pun berakhir. Terima kasih atas dukungannya. Bye-bye.